Warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran kita di pertemuan keempat untuk mata kuliah permukiman. Ibu akan menjelaskan, kali ini akan membahas tentang pengertian perumahan dan permukiman serta sejarah permukiman itu sendiri. Dimulai dari apa sih arti dari perumahan, apa yang membedakannya dengan permukiman. Kalau perumahan itu adalah berkelompoknya beberapa rumah dalam suatu lingkungan daerah tertentu dilengkapi dengan fasilitas penunjang secara fisik. Itu yang disebut dengan perumahan. Menurut C. Batubara 1986, dia mengatakan kalau dalam masyarakat Indonesia, perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan pengejauhan tahan diri manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu kesatuan dengan sesama dan lingkungan alam. Itu arti dari perumahan. Jadi perumahan itu berkelompok beberapa rumah yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang secara fisik. Kemudian apa juga sih ini maksud dengan permukiman? Nah, permukiman itu adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi, fisik, tata ruang, dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber daya dan dana serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Itu pengertian dari permukiman. Jadi kalau menurut Sudarsono tahun 86, dia mengatakan bahwa permukiman itu adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungannya, prasarana umumnya, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan hidup. Jadi jelasnya perbedaan antara perumahan sama pemukiman. Kalau perumahan itu cuma sekumpulan beberapa rumah atau kelompok beberapa rumah. Tapi kalau permukiman itu adalah kawasan perumahan yang lengkap, satuan kawasan perumahan yang lengkap dengan prasarana lingkungannya, prasarana umumnya, fasilitas sosialnya, dan keterpaduan kepentingan keselarasan dalam pemanfaatan lingkungan itu. Itu yang membedakannya ya. Kemudian kita masuk yang kedua, itu bagaimana sih sejarah perkembangan permukiman pemukiman itu sendiri baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi ini Ibu akan menjelaskan mulai dari gimana sih perkembangan permukiman pada masa prasejarah, pada masa Yunani dan Romawi seperti apa, pada masa abad pertengahan permukiman itu seperti apa, masa Renaissance, masa industrialisasi, dan sampai sekarang ini yaitu masa modern. Jadi pada awal masa prasejarah, rumah merupakan tempat untuk menyelamatkan diri dari predator dan cuaca. Jadi kalau dulu itu rumah atau perumahan itu sendiri cuman hanya tempat untuk menyelamatkan diri kita atau bertahan dari predator. Ini artinya hewan-hewan liar, pemangsa manusia, dan juga dari cuaca. Cuaca itu hujan, panas, dingin. Makanya diperlukan yang namanya perumahan dan permukiman itu. Dan pada saat itu rumah itu sifatnya masih sebagai tempat menetap sementara karena orang zaman masa prasejarah itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah berdasarkan migrasi hewan buruan dan panen bahan makanan. Jadi kalau hewan buruan sama bahan makanan di satu tempat sudah habis, dia akan cari tempat yang lain. Makanya hidupnya zaman prasejarah itu orangnya masih nomaden dan berpindah-pindah. Jadi pola hidup manusia masih merupakan pengumpul bahan dari alam. Bentuk huniannya, jadi kalau huniannya itu bentuknya berupa goa dan pohon. Kemudian meningkat ke masa Yunani dan Romawi. Jadi perkembangan selanjutnya itu terjadi pada masa Yunani.
Ciri khasnya jadi rumah itu tetap menghadap ke dalam, tetapi bagian dalam tersebut dimodifikasi dengan penambahan kolom-kolom yang mengelilingi taman dan adanya sebuah altar sebagai tempat pemujaan. Selain itu, adanya pemisahan ruangan publik untuk pria dan wanita. Hal ini disebabkan pada masa itu, wanita dianggap sebagai warga negara kelas 2. Jadi pada masa Yunani dan Romawi, jadi ciri khas rumahnya itu bukan kayak kita sekarang menghadapnya keluar, tapi rumah zaman dulu itu menghadapnya ke dalam. Kemudian dimodifikasi, ada kolom-kolom di bagian depannya dan ada taman di depannya, tapi tamannya itu di dalam seperti ini. Jadi ini rumah orang-orang zaman Yunani dan Romawi. Jadi mereka ini punya taman. Jadi rumahnya menghadap ke taman ini, tapi bukan keluar ini ke jalan, menghadap ke dalam. Dan mereka punya taman, itu ciri khasnya. Selain taman juga ada altar tempat pemujaan, dan tempatnya wanita itu terpisah. Antara pria dan wanita juga terpisah. Jadi wanita itu bagiannya di belakang. Kalau pada masa Romawi, perbedaannya dengan masa Yunani. Kalau tadi masa Yunani, ini masa Romawi tetap memakai rumah dengan orientasinya ke dalam. Kemudian udah mulai ada penambahan jendela yang lebih banyak. Kalau Yunani hanya ada kolom, sekarang sudah mulai banyak jendela, lebih banyak dan dibuat lebih rumit. Pintu masuk dibuat lebih menonjol dengan penambahan hiasan dan ruangan depan yang menghadap ke dalam atrium. Di samping itu, bangsa Romawi membuat taman sekunder yang digunakan hanya untuk penghuni rumah dan dikelilingi oleh ruang pribadi, misalnya ruang tidur, makan, dan keluarga. Seperti ini ya rumah-rumah di zaman Romawi. Dia menghadapnya ke dalam dan dia punya taman sama Romawi juga, tapi sudah banyak jendela, sudah agak lebih rumit seperti itu. Jadi hampir relatif sama antara Romawi dan Yunani. Kemudian mulai masuk gimana sih permukiman pada masa abad pertengahan atau medieval. Pada abad berikutnya ini, di mana perdagangan berdasarkan pertanian sudah mulai, maksudnya aktivitas perdagangan sudah mulai ramai. Yang diperdagangkan itu biasanya hasil-hasil pertanian. Kemudian mulai terbentuknya kota-kota kecil dan dia memiliki benteng, dikelilingi oleh benteng. Ini contohnya ya. Ini gambaran gimana sih perumahan dan pemukiman abad pertengahan atau medieval. Ini rumah penduduknya. Jadi mereka udah mulai mengelompok, membentuk kota kecil dan ada benteng ya. Ini benteng. Ini benteng untuk melindungi kota kecilnya mereka, kota kecil yang terkelompok. Ada benteng yang mengelilingi, di dalamnya ada perumahan. Dan rumah ini udah mulai berbentuk 2 lantai, di mana lantai 1 merupakan tempat untuk usaha, di kantor, toko, gudang, dan lantai atasnya tempat tinggal. Orientasi rumah sudah menghadap ke jalan, bukan lagi ke dalam. Ini mulai masa abad pertengahan. Jadi tadinya kalau di abad Yunani sama Romawi rumah menghadap ke dalam, sekarang rumah udah menghadap keluar, karena rumah itu juga fungsinya sebagai tempat toko, tempat usaha, dan rumah sudah mulai 2 lantai dan mereka sudah berkelompok membentuk suatu kota kecil yang ada benteng perlindungan di dalamnya. Itu ciri khasnya. Dan rumahnya sudah menghadap ke jalan orientasi. Nah, kalau pada masa Renaissance, pada masa Renaissance, kaum bangsawan saat itu mulai membuat rumah dengan satu fungsi yang menjadi karakter rumah di masa modern, dengan terpisahnya tempat kerja dan rumah. Ini kontribusi tampilan rumah saat itu adalah jendela kaca yang besar dan pemakaian fasad yang seragam berbentuk hiasan garis-garis lurus jendela dan pintu. Jadi pada masa Renaissance, kaum bangsawan itu sudah membuat rumah hanya satu fungsi aja yang menjadi karakter rumah di masa modern, yaitu sudah mulai ada pemisahan antara rumah sama tempat kerja.
Kemudian sudah mulai ada kaca dengan jendela yang besar dan terdapat hiasan garis-garis lurus jendela dan pintu. Jadi ini contohnya kota-kota pada zaman Renaissance. Jadi udah ada pemisahan antara rumah sama tempat bekerja. Kemudian sudah mulai ada kaca jendela besar dan ada hiasan pada jendela besar. Itu contoh karakteristik perumahan di zaman atau masa Renaissance. Nah, kalau mulai meningkat ke masa industrialisasi, di mana pada masa ini ekonomi ini mengalami perkembangan, mulai banyak pabrik-pabrik, manufaktur dan pergerakan yang dinamis. Jadi pemisahan antara rumah dan tempat kerja merata pada semua lapisan masyarakat. Jadi ada yang memang khusus untuk perumahan dan ada khusus untuk tempat bekerja. Kemudian terjadi pertumbuhan daerah bisnis di tengah kota sehingga membuat daerah perumahan ini tergeser ke luar kota. Hal ini menyebabkan terjadinya variasi tempat tinggal. Di satu sisi terdapat rumah-rumah bergaya Victorian dengan jumlah ruang yang banyak dan sangat memenuhi aspek kesehatan dan nyaman. Tapi di sisi lain ada muncul kaum marginal, yaitu daerah pemukiman kumuh, daerah kumuh di mana satu rumah ditinggal oleh beberapa keluarga yang tinggal dengan rumah deret yang terbuat dari kayu dan kumuh. Kemudian mulai ditemukannya elevator untuk memakai bagian menyebabkan pembangunan apartemen yang berlantai-lantai, sehingga mulai timbul orang mulai memikirkan rumah yang bertingkat banyak, yang mulai munculnya apartemen itu udah pada masa industrialisasi. Jadi karena pada masa itu ekonomi sudah maju, pabrik banyak tumbuh, banyak terbentuk, sehingga sudah mulai terpisah antara benar-benar menyeluruh pemisahannya antara kota sama antara perumahan sama tempat untuk bekerja, tempat area industri dan area perumahan. Dan di rumahnya sudah mulai banyak gayanya, ada gaya Victoria dengan jumlah ruang yang banyak, yang cantik, yang indah. Tetapi ada sebagian lagi yang perumahan dan pemukimannya yang kumuh, yang rumahnya tidak memenuhi standar kesehatan seperti itu, dan mulai ditemukannya elevator. Ini karakteristik perumahan pada masa industrialisasi. Seperti ini sudah banyak zaman industrialisasi ya. Ini gambaran di Inggris. Nah, kalau masa modern sih, gimana sih perumahan di masa modern? Perumahan di masa modern merupakan produk dari perkembangan perumahan yang ada pada masa sebelum-sebelumnya. Jadi kalau di masa modern ini adanya keragaman bentuk rumah yang bermasa tunggal, mulai tadi setelah ditemukan elevator, mulai ada rumah apartemen, rumah berderet. Kemudian rumah ini berorientasi sekarang ke jalan, baik ke jalan maupun ada taman dalam juga. Kemudian pemanfaatan rumah itu bervariasi, ada yang toko, ada rumah sekaligus toko, ada yang sekarang hanya untuk tempat tinggal aja gitu. Rumah toko pun ada yang pada masa sebelum Yunani Romawi ya, masa medieval yang muncul rumah toko itu sekarang muncul lagi di masa modern. Kemudian lokasi perumahan juga beragam, ada di perkotaan, di pedesaan, ada di pinggir kota gitu. Jadi masa modern itu merupakan cermin dari berbagai pengalaman, berbagai bentuk perumahan dan ciri khas perumahan di masa-masa sebelumnya. Ini sejarah singkat kisah perumahan dan pemukiman. Demikianlah kuliah permukiman kita di pertemuan kita yang keempat. Video pembelajaran dari Ibu tunggu asistensinya. Asistensi untuk tugas kecil perumahan pemukiman. Kenapa Ibu mewajibkan untuk asistensi ini? Karena karena penjelasan Ibu untuk tugas ini memang minim sekali, makanya Ibu melengkapinya lewat asistensi agar tugasnya kalian tercapai seperti apa yang seharusnya, seperti apa yang ada di TOR, yang ada di RPS pembelajaran, itu bisa tercapai. Terus jadi kalian kumpulkan dan kirim aja ke email Ibu.
udah ada satu orang teman yang kalian yang mengumpulkan, insya Allah ini besok udah ibu balas emailnya. Email ini sebagai juga ibu jadikan sebagai acuan untuk email tugasnya kalian ini, acuan untuk absensi kita di pertemuan keempat ini. Jadi kalau yang nggak mengumpulkan email asistensi hari ini, ibu tunggu hari ini sampai malam, ibu anggap kalian nggak ikut pertemuan kita di pertemuan keempat ini. Ini jadi acuan asistensi juga. Oh ya, jangan lupa ini ibu upload di YouTube. Tolong sebagai tanda kalau kalian sudah mendengarkan atau mendengarkan video ibu ini, tulis NPM kalian, tinggalkan NPM kalian di komen dan nama kalian. Kalau ada pertanyaan juga silahkan tulis di sana, nanti ibu akan jawab. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.